Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang media pembelajaran audio. Materi ini disusun oleh Dista Uli Andarwati, Faik Hamdallah, Fatimah Kurnia Rizky, Fikri Azami, Imam Ma'ruf Syabani. Kita masuk ke dalam sejarah perkembangan audio. Pada tahun 1844, Samsul F. B. Morse mengirimkan berita lewat dari Baltimore ke Washington. Maka lahirlah telegrafi. Yang kedua, pada tahun 1875, Bell melakukan percakapan melalui telepon. Kemudian dalam rentang waktu yang tidak lama, yaitu 9 tahun, suara dapat disalurkan ke seluruh dunia melalui radio. Thomas Edison dengan ditemukannya alat fotograf. Melalui alat ini, orang dapat merekam suara melalui piringan hitam. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka orang dapat merekam suara dengan alat perekam yang disebut cassette tape recorder. Kita masuk ke pengertian media audio. Di sini ada menurut Sadiman. Menurut Sadiman, yaitu media audio merupakan media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal atau ke dalam kata-kata atau bahasa lisan maupun nonverbal. Kemudian menurut Rudy Susilana dan Cepi Riana, media audio adalah media yang menyampaikannya pesannya hanya dapat diterima oleh indera pendengaran. Pesan atau informasi yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif yang berupa kata-kata, musik, dan sound effects. Masuk ke tujuan pembelajaran audio, yaitu 1. Tujuan kognitif. Audio dapat digunakan untuk mengajar pengenalan kembali dan pembedaan rangsang audio yang relevan. Yang kedua, tujuan psikomotor. Program audio dapat digunakan untuk mengajar keterampilan verbal. Yang ketiga, tujuan afektif. Suara mungkin dapat diciptakan oleh musik latar, efek suara notator. Yaitu kita masuk kembali kepada materi unsur. Di dalam unsur kegiatan pembelajaran media audio itu ada 4, yaitu mendengarkan, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Contoh media audio. Yaitu 1. Phonographer atau gramophone. Yang kedua, compact disc atau CD. Yang ketiga, alat perekam pita magnetik. Yang keempat, radio. Yang kelima, laboratorium bahasa. Kegunaan media audio yaitu ada 3. 1. Mengembangkan keterampilan mendengar dan mengevaluasi apa yang telah didengar. Yang kedua, mengatur dan mempersiapkan diskusi atau debat dengan pendekatan para ahli yang berada jauh dari lokasi. Yang ketiga, menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan tingkat kecepatan belajar mengenai suatu pokok bahasan atau suatu masalah. Manfaat dari pembelajaran audio. Apa aja sih manfaat dari pembelajaran media audio?
yaitu ada 3. 1. Proses belajar mengajar yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan tepat dan berdaya guna. Yang kedua, untuk mempermudah guru atau pendidik dalam menyampaikan info materi kepada anak didik. Yang ketiga, untuk mempermudah bagi anak didik dalam menyerap atau menerima materi yang disampaikan oleh guru. Kita masuk kelebihan pembelajaran media audio. Kelebihan itu ada 3, yaitu kemampuan membangkitkan imajinasi siswa. Yang kedua, mampu memusatkan perhatian siswa kepada pengguna kata-kata, bunyi, dan arti dari kata-kata itu. Yang ketiga, mampu mempengaruhi suasana dan perilaku siswa melalui musik latar, dan efek suara. Kelemahannya apa saja? Kelemahannya juga ada 3. Kelemahan pembelajaran media audio, yaitu komunikasi hanya satu arah, one-way communication. Yang kedua, menuntut perhatian penuh karena bersifat abstrak. Yang ketiga, memerlukan kemampuan dan keterampilan khusus untuk pemanfaatannya. Mungkin materi seperti itu yang dapat kami sampaikan. Jika banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam materi ataupun dalam penyampaiannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.